Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Teror Penunggu Jembatan Kali Ciliwung. Tapi sebelum kita masuk ke cerita seram ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan video-video horor menyeramkan selanjutnya. Sungai Ciliwung bukan hanya menyimpan kisah tentang banjir dan kehidupan kota Jakarta, di balik derasnya arus dan jembatan tua yang membentang di atasnya tersimpan sebuah rahasia kelam. Warga sekitar percaya ada penunggu yang haus akan nyawa manusia. Mereka menyebutnya teror penunggu jembatan Kali Ciliwung, dan sekali kau bertemu dengannya, pulang dengan selamat bukanlah kepastian. Di pinggiran Kali Ciliwung berdiri sebuah jembatan tua dari beton retak yang sudah berusia puluhan tahun. Jembatan ini menghubungkan dua kampung kecil, namun warga setempat jarang berani melintasinya. Setelah matahari terbenam, konon jembatan itu dihuni oleh sosok gaib yang sering menampakkan diri dalam rupa menyeramkan. Warga menyebutnya sebagai penunggu jembatan. Ada yang mengatakan sosok itu berupa perempuan berambut panjang dengan wajah pucat penuh darah. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan hitam besar berdiri di tengah jembatan, menatap dengan mata merah menyala. Yang pasti, setiap kisah berakhir sama. Siapapun yang nekat lewat tengah malam selalu dihantui nasib buruk. Cerita tentang teror ini bermula dari sebuah kecelakaan puluhan tahun lalu. Seorang perempuan muda ditemukan tewas mengenaskan di bawah jembatan. Tubuhnya tersangkut di bebatuan kali. Tak ada yang tahu apakah ia korban pembunuhan atau bunuh diri. Sejak saat itu, banyak orang percaya arwahnya tak pernah tenang dan menjelma menjadi penunggu jembatan. Malam-malam di sekitar jembatan selalu mencekam. Angin yang berhembus dari arah sungai membawa aroma amis seperti darah. Kadang, suara tawa perempuan terdengar samar di tengah derasnya aliran air. Beberapa warga yang kebetulan lewat mengaku melihat sosok perempuan duduk di pinggir jembatan, menjuntai kaki ke bawah, namun menghilang begitu didekati. Pak Harun, seorang tukang becak, pernah mengalami kejadian mengerikan. Malam itu ia pulang melewati jembatan dan melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Rambut panjang menutupi wajah. Ia berhenti, berniat menawarkan tumpangan, namun ketika perempuan itu mendongak, wajahnya hancur berlumuran darah. Seketika becak Pak Harun terbalik sendiri, dan ia terjatuh pingsan di pinggir jembatan. Sejak kejadian itu, warga semakin yakin jembatan itu angker. Mereka hanya berani melintas siang hari. Bahkan anak-anak kecil sering dilarang mendekat ke sana. Namun, larangan itu justru membuat beberapa pemuda penasaran. Mereka ingin membuktikan apakah penunggu jembatan benar-benar ada, atau hanya cerita karangan orang tua untuk menakut-nakuti. Salah satunya adalah Fajar, pemuda berani yang terkenal keras kepala. Ia mendengar cerita Pak Harun, tapi menertawakannya. Paling cuma halusinasi orang capek, katanya pada teman-temannya. Namun dalam hatinya, ia penasaran. Dia ingin menantang kisah ini. Bahkan bertekad melewati jembatan tepat pada tengah malam seorang diri. Ketika rencana itu didengar teman-temannya, sebagian mendukung, sebagian lagi menentang. Jangan macam-macam, Jar, itu bukan tempat main-main, ucap Yantul, salah satu temannya yang cukup penakut. Namun Fajar tak menggubris. Ia menyiapkan senter rokok dan nekat menunggu malam Jumat Kliwon untuk menguji keberanian. Malam itu pun tiba. Udara dingin menusuk dan suara aliran Kali Ciliwung terdengar deras. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Fajar berdiri di ujung jembatan, hanya ditemani sinar bulan pucat. Teman-temannya mengintai dari jauh, tak berani ikut. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi. Langkah Fajar terdengar menggema di atas jembatan yang sunyi. Beton retak di bawah kakinya bergetar seakan menolak kehadirannya. Dari kejauhan, ia mendengar suara samar seperti seorang perempuan sedang menangis. Ia berhenti sejenak, menajamkan telinga. Suara itu makin jelas, seperti berasal dari tengah jembatan. Dengan hati-hati, Fajar melangkah ke arah suara.
lampu senter yang dibawanya berkedip-kedip, lalu padam begitu saja. Kegelapan menyelimuti, hanya cahaya bulan yang samar. Di tengah jembatan, ia melihat sosok perempuan duduk membelakanginya, rambut panjang terurai. Pundaknya berguncang seperti sedang menangis. Fajar menelan ludah, mencoba memberanikan diri. "Mbak, kenapa nangis?" tanyanya pelan, namun sosok itu tak menjawab. Hanya terisak perlahan. Ia bangkit berdiri, lalu berbalik menghadap Fajar. Saat itulah Fajar terpaku wajah perempuan itu, hancur, matanya kosong, darah mengalir deras dari mulutnya. Fajar mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. Sosok itu berjalan ke arahnya, tapi kaki tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter di atas permukaan jembatan. Setiap langkahnya disertai suara biul, seolah ada air menetes dari tubuhnya. Bau amis semakin menyengat, membuat Fajar mual. Dari arah sungai, terdengar suara tawa melengking. Air Ciliwung yang biasanya deras kini bergolak, seperti ada sesuatu yang muncul dari dalam. Fajar menoleh, dan ia melihat bayangan hitam besar naik perlahan dari bawah jembatan. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Kini Fajar terjebak. Di depannya sosok perempuan berwajah hancur, di belakangnya bayangan hitam raksasa. Kakinya lemas, tak sanggup berlari. Teman-temannya yang melihat dari jauh langsung panik. Sebagian berteriak memanggil nama Fajar, sebagian lagi lari ketakutan meninggalkan tempat itu. Sosok perempuan itu mengangkat tangan, lalu menunjuk dada Fajar. Suaranya bergema, parau namun jelas, "Kau pengganti berikutnya." Seketika tubuh Fajar terasa berat, dadanya sesak, dan pandangannya berkunang-kunang. Ia berusaha melawan, tapi tenaga seakan disedot keluar oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, suara azan subuh dari masjid kampung terdengar. Suara itu menusuk malam, menembus keheningan. Sosok perempuan mendadak berhenti, wajahnya terdistorsi, lalu lenyap seperti asap. Bayangan hitam di sungai pun melolong keras sebelum menghilang ke dalam air. Fajar terjatuh pingsan di atas jembatan. Teman-temannya memberanikan diri menghampiri. Setelah keadaan hening, mereka menggotong tubuh Fajar yang tak sadarkan diri. Sesampainya di rumah, Fajar masih bernapas, tapi wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Semalaman ia mengigau, menyebut-nyebut kata penunggu berulang kali. Hari-hari berikutnya, kondisi Fajar semakin memburuk. Ia sering terbangun tengah malam sambil berteriak, matanya menatap kosong ke arah jendela. Kadang tubuhnya gemetar hebat, seakan ada sesuatu yang merasukinya. Orang tuanya panik, lalu memanggil seorang ustaz untuk melakukan ruqyah. Saat ruqyah dimulai, Fajar menjerit kesakitan. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suaranya, melainkan suara perempuan. "Dia milikku. Kalian tak bisa mengambilnya." Begitu teriaknya, tubuhnya melompat-lompat liar meski dipegang beberapa orang. Ritual itu berlangsung lama, hingga akhirnya Fajar pingsan kelelahan. Ustaz berkata arwah penunggu jembatan telah menandai Fajar. Jika tidak segera dibersihkan, nyawanya akan terancam. Namun pengusiran roh semacam ini tak bisa sekali jalan. Keluarga Fajar harus melakukan ritual berulang kali, disertai doa dan amalan khusus. Sayangnya, setiap kali ruqyah dilakukan, gangguan selalu kembali lebih kuat. Malam-malam di rumah Fajar semakin mencekam. Pintu berderit sendiri. Suara tangisan perempuan terdengar di kamar, dan aroma amis kerap memenuhi udara. Tetangga sekitar ikut resah. Mereka yakin roh penunggu jembatan tidak hanya mengganggu Fajar, tapi juga mulai merambah ke rumah-rumah lain. Tak lama kemudian, seorang anak kecil dikabarkan hilang saat bermain dekat jembatan. Warga mencari berhari-hari, namun hanya menemukan sandal kecilnya di tepi sungai. Isak tangis keluarga korban menggema, menambah keyakinan warga bahwa penunggu jembatan semakin ganas menuntut tumbal. Akhirnya, warga sepakat menutup jembatan itu. Saat malam, mereka memasang papan kayu besar dengan tanda larangan melintas. Namun meski sudah ditutup, suara-suara aneh masih terdengar. Kadang suara langkah kaki, kadang suara tawa perempuan. Beberapa orang yang nekat mendekat tetap melihat bayangan samar di atas jembatan. Fajar semakin kritis, tubuhnya kurus,
matanya cekung, dan ia sering tak sadarkan diri. Dokter tak bisa menjelaskan penyakitnya. Orang-orang percaya, penunggu jembatan tidak akan berhenti sampai berhasil menyeret Fajar sepenuhnya ke dalam dunia mereka. Ustaz terakhir yang datang memberi peringatan keras. Jika jembatan itu tidak segera diputus aksesnya, lebih banyak korban akan jatuh. Tempat itu sudah jadi gerbang bagi makhluk gaib. Katanya warga pun akhirnya nekat merobohkan sebagian bangunan jembatan dengan alat seadanya. Saat perobohan dilakukan, hal-hal aneh terjadi. Suara jeritan perempuan terdengar dari arah sungai. Angin bertiup kencang, dan beberapa pekerja jatuh pingsan. Namun warga terus melanjutkan dengan doa keras, hingga akhirnya sebagian jembatan benar-benar runtuh. Sungai pun kembali tenang, seolah sesuatu telah dilepaskan. Sejak saat itu, gangguan di rumah Fajar berangsur reda. Ia perlahan sembuh. Meski tubuhnya masih lemah, namun ia tak pernah lagi berani melintasi jembatan atau bahkan mendekati sungai. Wajahnya selalu pucat setiap kali mendengar kata Ciliwung. Jembatan itu kini tinggal puing. Orang-orang memilih membuat jalur baru memutar jauh, meski lebih merepotkan. Namun mereka merasa lebih aman daripada harus berhadapan dengan teror penunggu jembatan. Hanya cerita-cerita mistis yang tersisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski jembatan itu sudah runtuh, kisah teror penunggu Kali Ciliwung tetap hidup. Warga percaya, roh itu tidak benar-benar hilang, hanya berpindah tempat, menunggu jembatan baru dibangun, dan jika suatu saat kau melintas jembatan di atas Ciliwung pada tengah malam, lalu mendengar suara tawa perempuan atau tangisan lirih, jangan menoleh ke belakang, karena bisa jadi penunggu itu sedang mengikutimu.